Shalom, selamat pagi Jemaat GSK Bogor yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kembali di dalam kebaktian online. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita memohon pimpinan Tuhan di dalam kebaktian kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menaikkan segala pokok-pokok doa kami. Terlebih Tuhan, pada hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, supaya hidup kami selalu berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat GSK Bogor yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan pujian. Kasih Yesus indah di dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami mohon anugerah-Mu supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami sungguh-sungguh memahami, mengerti, hati kami terbuka, tergerak ya Tuhan, untuk mencari Tuhan di tengah-tengah segala kegelisahan, pergumulan yang mungkin saat ini banyak sekali jemaat yang sedang menghadapinya. Tuhan berkatilah. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya mengajak kita akan membaca dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur nomor 73. Mazmur 73.
Namun kita tidak akan membaca sekaligus, tapi kita akan menyisir ayat demi ayat ya, supaya kita tidak bolak-balik gitu. Saudara siapkan Alkitab. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Mazmur 73. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara-saudara, tidak semua bagian dari kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. Beberapa ditulis oleh orang lain dan salah satunya adalah Asaf. Saudara-saudara, kalau memeriksa bagian dari kitab Tawarik, di sana ada penjelasan bahwa Asaf ini adalah seorang pemimpin pujian ya, yang memimpin sekelompok pemusik dan juga kelompok orang-orang yang memuji Tuhan di Bait Allah atau di dalam kelompok puji-pujian. Ya, pada waktu itu Bait Allah belum dibangun ketika Daud memasuki kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara, diceritakan di dalam kitab Tawarik itu bahwa ketika Daud memasuki kota Yerusalem, dia membawa tabut Allah, dia begitu bersuka cita dan ada puji-pujian di sana, dan Asaf adalah pemimpin pujiannya. Jadi saudara-saudara, memang pada waktu itu sudah ada pengelompokan mengenai tugas-tugas pelayanan. Di dalam ayat ini Asaf dia sedang merefleksikan. Kalau saya membaca bagian ini, saya kira ini adalah semacam dia menceritakan pengalaman pergumulannya. Ya. Nah, pada waktu Asaf melayani Tuhan, pada waktu dia melihat betapa Tuhan berkarya di antara bangsa Israel, berhasil membawa tabut Allah ke kota Yerusalem, dia penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat. Dia juga melihat bahwa Tuhan itu begitu baik. Maka ayat 1 dia mengatakan bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Nah, ini adalah ungkapan umum saudara-saudara setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang melihat kebaikan-kebaikan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Nah, untuk konteks Asaf ini juga dia melihat kebaikan Tuhan di antara bangsa Israel atau umat Israel. Nah, tetapi saudara-saudara, seiring berjalannya waktu di dalam perjalanan pelayanan dan kehidupan Asaf, ternyata Asaf menceritakan ada masa-masa ketika dia merasa seperti kakinya terpleset. Ayat yang kedua, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Saudara-saudara, ada sesuatu yang terjadi di dalam proses perjalanan hidup Asaf sehingga dia merasa bahwa seperti orang yang terpleset dan tergelincir. Nah, biasanya saudara kalau mengatakan terpleset, tergelincir itu soal kecil ya, biasa saja. Sebenarnya sih tergantung juga, tergantung kalau kepleset kemudian jatuhnya ke jurang ya gawat juga saudara. Atau misalkan orang yang sudah lanjut terpleset bahaya juga. Nah, kita akan melihat nanti pada ayat-ayat berikutnya bahwa apa yang dikatakan oleh Asaf ketika dia menganggap momen itu sebagai momen yang nyaris jatuh, itu ternyata saudara-saudara efeknya atau dampaknya sangat dalam, mempengaruhi kehidupan rohaninya. Nah, apa yang membuat dia tergelincir? Apa yang membuat dia seperti kakinya terpleset? Ya, ini sebuah gambaran saja. Di dalam ayat ketiga dia katakan, sebab aku cemburu. Jadi saudara-saudara, Asaf mengatakan di dalam perjalanan hidupnya dan pelayanannya yang diberkati Tuhan karena dia tahu bahwa Allah itu baik, tetapi diam-diam ada kecemburuan di dalam hatinya. Aku cemburu atau iri hati. Kepada apa atau kepada siapa? Di dalam ayat 3 dan sampai ayat 12, saudara, nanti kita akan lihat bersama. Ternyata Asaf mengamati, dia memperhatikan kehidupan
orang-orang lain, bukan hanya umat Tuhan, tetapi dia juga memperhatikan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bisa juga mungkin bangsa-bangsa yang lain yang ada di sekitarnya. Atau orang-orang yang pura-pura datang beribadah di bait Allah, tetapi tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Dan Asaf sebagai pelayan Tuhan tentu mengenal cukup banyak orang, ada yang sungguh-sungguh, ada yang pura-pura. Di dalam perjalanan atau pergaulan hidupnya dia bisa mengamati itu dan dia perhatikan. Dia cemburu kepada pembual, orang-orang yang bohong. Ya, saya kira bagian ini konteksnya lebih tepat. Dia melihat kemunafikan orang-orang yang mengaku diri sebagai percaya kepada Tuhan. Itu adalah pembual-pembual yang mulutnya manis, barangkali ikut ibadah, tetapi di dalam kehidupan hari-harinya jauh dari Tuhan. Nah, yang mengherankan saudara-saudara, dia mengamati bahwa pembual-pembual ini orang-orang yang tidak tulus hatinya, yang pura-pura menyembah kepada Tuhan. Justru Asaf melihat kemujuran, melihat damai, melihat berkat di antara orang-orang ini yang disebut oleh dia orang-orang fasik. Lalu dia ungkapkan kembali kemujurannya itu apa? Ayat yang keempat, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Ayat 5, mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara-saudara, kehidupan orang-orang fasik ini, orang-orang yang pura-pura menyembah Tuhan itu gemuk, ya. Nampaknya tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan, hidup makmur. Kalau sekarang barangkali saudara-saudara ini adalah orang-orang yang orang-orang kaya raya, sudah kaya juga, mereka itu terhormat, mereka mungkin punya jabatan, bahkan jabatan rohani di dalam organisasi gereja atau organisasi sosial. Wah, ini orang-orang yang nampaknya begitu secara manusia begitu sempurna. Tetapi Asaf tahu ini adalah orang-orang fasik, orang-orang yang pembual, yang tidak percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, bukan itu saja saudara-saudara, bahwa para pembual orang fasik ini juga mereka congkak. Ayat yang ke-6, sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Saudara-saudara, mereka ini karena keadaannya yang demikian baik secara ukuran manusia, maka mereka congkak, sombong. Nah, saudara-saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Bahkan secara diam-diam mereka juga melakukan kekerasan. Kekerasan itu seperti jadi pakaian mereka. Jadi saudara-saudara, ini adalah orang-orang yang benar-benar sebetulnya cocok disebut orang fasik. Ayat 7, karena kegemukan, kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Orang-orang ini saudara-saudara penuh dengan ketidaksukaan kepada orang lain, penuh dengan kebencian kepada orang lain, penuh dengan sangkaan dan olok-olok. Artinya orang-orang ini secara verbal mengucapkan kata-kata yang buruk kepada orang lain. Ayat 8, mereka menyindir, mengata-ngatai dengan jahatnya. Sekarang ini banyak sekali orang yang melakukan hate speech, ya, ucapan-ucapan kebencian di media sosial, bahkan di publik. Nah, saudara-saudara, secara nyata ada yang menyindir, ada yang mengata-ngatai dengan jahat, kira-kira begitu. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati, tidak malu-malu mereka menyatakan apa yang mereka perbuat ketika mereka mendapatkan keuntungan, barangkali bisnis, keuntungan tertentu dengan cara-cara yang jahat, dengan pemerasan. Ayat 9, mereka membuka mulut melawan langit, ya, dan lidah mereka membual di bumi. Artinya perkataan yang jahat itu memenuhi alam semesta ini. Artinya orang-orang tahu bahwa wah, lidah mereka, mulut mereka itu penuh dengan kejahatan.
Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya membayangkan pada waktu itu Asaf, orang yang tulus hati, orang yang rajin berbakti dan juga melayani Tuhan, melihat orang-orang semacam ini, dia sangat terpengaruh dan lalu dia mengatakan, aku cemburu. Kenapa orang-orang itu hidupnya begitu enak ya? Sepertinya tidak ada masalah apa-apa. Ayat yang ke-10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang jahat ini, yang kaya raya ini, mereka yang makmur ini, anehnya justru diikuti oleh orang-orang lain. Ada followersnya ya. Dan itu mirip situasi sekarang, saudara-saudara. Ketika ada begitu banyak orang yang mengungkapkan kata-kata yang penuh kejahatan, tetapi pengikutnya banyak ya, ikut-ikutan. Dan itulah yang terjadi. Ayat 11, dan mereka berkata, kelompok orang ini berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Berarti mereka menolak kalau Allah ini Allah yang maha tahu. Seolah-olah mereka, Tuhan Allah nggak tahu kok. Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Mereka meragukan atau mereka menolak pengetahuan dan kuasa Allah. Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Nah, ini satu bagian, saudara-saudara, yang menjadi pergumulan Asaf. Asaf melihat ada orang-orang yang makmur, yang enak hidupnya, terus-menerus tinggal di dalam kejahatan, tetapi sekaligus juga munafik, mungkin kelihatannya orang yang beragama, orang yang soleh, orang yang baik begitu ya. Padahal mulut mereka penuh dengan kejahatan. Saya tidak tahu saudara-saudara, apakah saudara pernah berada di dalam situasi seperti ini, seperti Asaf ya, yang melihat mungkin di tempat pekerjaan atau bahkan di tempat pelayanan. Saudara melihat ada orang-orang yang demikian. Barangkali kita juga jatuh di dalam keadaan seperti Asaf yang cemburu, iri hati kepada mereka. Nah, saudara-saudara, dalam ayat 13 ini yang saya ungkapkan. Kecemburuan hati Asaf yang tadinya hanya mempersoalkan orang lain kemudian mempengaruhi dirinya. Apa yang dikatakan dalam ayat 13? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Oh, dia kecewa dengan seluruh perjalanan kerohaniannya. Asaf yang tulus, yang rajin melayani Tuhan, yang setia, tetapi pada saat itu, di titik itu dia katakan, nampaknya ketulusanku, ketekunanku, kerajinanku, kesetiaanku sia-sia, tidak ada gunanya. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ini konteksnya biasanya kalau membasuh tangan itu saudara-saudara dalam konteks hukumnya atau misalkan perbuatan publik begitu. Jadi dia berani mengatakan bukan hanya bersih hati di hadapan Tuhan, Tuhan yang tahu hati saya bersih, tetapi juga orang lain juga tahu aku tuh hidupnya sebetulnya baik, bersih, tapi nampaknya gak ada gunanya. Artinya saudara-saudara, Asaf membandingkan kehidupan dirinya dengan orang-orang yang makmur ini. Orang-orang itu hidupnya gampang, mudah. Dia sebagai pelayan Tuhan, hidupnya barangkali susah. Hidupnya barangkali harus penuh dengan perjuangan. Untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dia harus bergumul, harus berdoa. Dia harus berusaha keras. Nah, barangkali saudara-saudara, dia melihat ada banyak orang-orang yang makmur itu, yang hidupnya penuh dengan kejahatan itu, nampaknya semakin hari semakin enak saja, tetapi kok dia merasa wah hidupnya semakin berat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat Asaf menjadi memahami dan mengalami pergumulan itu yang sangat berat, karena dia menganggap apa yang dia alami dalam perjalanan hidupnya itu sia-sia. Saudara-saudara, tidak sedikit saya kira orang-orang Kristen yang tulus hati pada awalnya dalam perjalanan hidup kerohanian, tetapi kemudian entah karena satu dua hal, mungkin kecewa
dengan pemimpin rohaninya, dengan gerejanya, mungkin kecewa dengan pasangan hidupnya, mungkin kecewa dengan keluarganya. Saudara-saudara, dia barangkali berusaha keras di dalam perjalanan hidupnya, tetapi dia belum juga berhasil di dalam kehidupannya, lalu kecewa kepada Tuhan. Sudah lama berdoa untuk satu pergumulan penyakit, tetapi sepertinya Tuhan tidak menjawab doanya. Nah, di tengah-tengah pandemi ini saya kira juga cocok ya. Ada banyak orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan bertanya, karena saya mendengar langsung, saudara, bahkan berjumpa langsung dengan orang yang mempertanyakan mirip seperti Asaf. Dia juga terkena COVID-19, mengalami keadaan yang sangat berat, saudara-saudara, bahkan kehilangan beberapa saudara dan rekannya. Lalu dia tanya, kenapa begini? Sementara dia melihat orang-orang yang jahat itu, orang-orang yang nampaknya hidup sembarangan, ya begitu aja, hidup enak saja. Ya kalau pakai istilah sekarang, tidak pakai masker mungkin, tidak jaga jarak, biasa saja, tapi kenapa hidupnya enak-enak saja? Sementara dia kehilangan saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah pergumulan manusiawi kita secara umum dan secara khusus bisa terjadi kepada orang-orang percaya. Saya tidak tahu saudara barangkali juga mengalami kekecewaan semacam ini pada saat ini, karena ada 1-2 hal yang mengakibatkan kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Lalu kemudian melihat pelayanan kita, ngapain saya melayani sekolah minggu, anak-anak juga nggak nambah-nambah ya. Ngapain saya latihan susah-susah paduan suara, kita nyanyi bagus juga orang di jemaat juga tidur misalkan. Tidak ada penghargaan, tidak ada apresiasi ya. Mungkin juga hamba-hamba Tuhan bisa mengalami hal semacam ini ya, mencoba untuk mengajari jemaatnya bukannya bertobat malah semakin jauh dari Tuhan misalkan. Saudara-saudara, banyak kekecewaan, banyak hal yang membuat kita tawar hati. Lalu kemudian seperti Asaf mengatakan di dalam ayat 13, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Udahlah, berhenti aja, menyerah aja, cari situasi yang lain saja, pekerjaan yang lain, pelayanan yang lain, atau pilihan-pilihan hidup yang lain yang membahagiakan. Namun saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Asaf lalu menceritakan kepada kita, ketika dia mempertimbangkan di tengah-tengah situasi kritis itu, dia mengatakan, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Dia jadi berat ketika dia mempertimbangkan, aduh saya mau berhenti aja, saya mau meninggalkan Tuhan saja misalkan. Ayat 15, seandainya aku mau berkata-kata seperti orang itu, dia berpikir, udahlah saya lebih baik sama seperti orang itu. Apa yang terjadi? Maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Dia ingat kalau dia sama seperti orang-orang fasik, maka dia akan membuat anak-anak generasi yang lain, generasi berikutnya akan menjadi orang yang fasik. Dan itu membuat dia bergumul di antara udahlah atau tetap setia kepada Tuhan. Ayat 16, saudara-saudara, ini adalah titik balik. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Dia ingin tahu, ini seharusnya bagaimana? Dalam pergumulan itu apakah saya udah aja menyerah saja? Dia mencoba untuk menggumuli itu juga menjadi kesulitan. Tetapi sampai ayat 17, aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka, barulah terang. Nah saudara, ayat 17 ini adalah jawaban kepada Asaf. Sampai ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Allah, dia hadir di hadapan Allah, dia melihat dan mengalami kekudusan Allah. Pada saat itu seolah-olah mata rohaninya kok jadi lain ya. Apa yang dia lihat saudara-saudara? Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Ketika dia masuk ke
ke dalam hadirat Allah dan Allah membukakan mata rohaninya, maka dia lihat bahwa ternyata orang-orang yang fasik itu sebenarnya mereka itu berada di tempat yang licin, ya. Dan kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Jadi saudara, nampaknya saja orang-orang itu makmur, baik, nampaknya saja mereka itu di dalam segala kecongkakan dan kesombongannya itu bersenang-senang, bahagia. Tetapi sebenarnya mereka itu seperti di ujung tanduk, ya, di dalam bahaya. Dan itu akan menghancurkan mereka. Ayat yang ke-19. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Jadi mereka itu hanya tinggal tunggu waktu, mereka akan binasa. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Sebetulnya sebentar saja, ya, tidak akan terlalu lama. Seperti mimpi kan sebentar, ya. Orang bermimpi di tengah malam atau menjelang pagi itu hanya sebentar saja, lalu kemudian Tuhan balikkan mereka dari orang-orang yang tadinya nampaknya terhormat menjadi orang yang hina. Nah, saudara-saudara, lalu Asaf kemudian mengulang lagi, pada waktu dia menghadapi situasi kritis itu hatinya tuh merasa pahit, dan buah pinggangnya itu, buah pinggangku, ayat yang ke-21, menusuk-nusuk rasanya. Itu keadaan ketika dia bergumul. Bahkan aku dungu, ayat 22, dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tidak punya pikiran, tidak punya pertimbangan, hewan begitu, ya. Bahkan hanya hidup dengan insting saja. Tidak punya proyeksi ke masa depan, sangat terbatas. Itulah hewan yang dungu. Dan itulah keadaan Asaf ketika dia cemburu. Nah, saudara-saudara, kalau kita dilanda oleh cemburu, oleh iri hati, oleh kepahitan, oleh perasaan-perasaan negatif seperti tadi, nampaknya saudara kita bisa juga berperilaku seperti hewan yang dungu itu, yang tidak punya akal budi, ya. Aneh sekali, padahal kita manusia ini adalah manusia yang berakal budi, punya hati nurani dan kesadaran kepada Allah, tetapi di dalam perjalanan hidup itu seperti hewan yang bodoh sekali. Tetapi saudara-saudara, ayat 23 Asaf mengatakan, aku tetap di dekatmu, ya. Pada waktu dia masuk ke hadirat Tuhan tadi, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18, ayat yang ke-17, saudara-saudara, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, ya, itu diulang dengan bahasa yang lain, yaitu aku tetap di dekatmu, engkau memegang tanganku. Dia lalu sekarang melihat Allah. Tadi dia melihat orang-orang fasik, orang-orang jahat. Sekarang ketika dia masuk ke dalam hadirat Allah, dia melihat Allah. Tuhan Allah yang memegang tangan kanannya, dan dengan nasihat-Mu engkau menuntun aku. Sebetulnya Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang penuh kasih, seperti Bapa menuntun seorang anak. Dijaganya pasti, dituntunnya, dibawanya ke tempat yang lebih baik. Sebetulnya Tuhan Allah itu sedang membawa dia ke tempat yang lebih sempurna, yang lebih baik. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi sekarang Asaf melihat ketika dia berjumpa dengan Tuhan, mindsetnya diubahkan. Dia melihat bahwa Tuhan sebetulnya sedang membawa di dalam kemuliaan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini problem, ya, buat orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, yang mungkin pada saat ini sedang kecewa dan penuh dengan kepahitan, ingin mundur dari Tuhan. Sebetulnya masalahnya di mana? Masalahnya adalah tidak melihat Tuhan, tidak memandang kepada Tuhan, tidak masuk di dalam hadirat Tuhan, tidak berada di dalam bait Tuhan. Itu persoalannya. Dia berada di luar, sehingga yang dia lihat itu adalah orang-orang fasik yang kelihatannya makmur, ya, yang kelihatannya baik. Padahal di tengah-tengah pergumulan hidupnya, di tengah-tengah kesusahannya, sebetulnya Tuhan itu sedang membawa ke dalam kemuliaan. Kita tidak bisa melihat itu, saudara, kalau kita tidak berjumpa dengan Tuhan, tidak masuk di dalam hadirat Tuhan. Nah, memang saudara-saudara, secara fisik masuk dalam hadirat Tuhan,
dalam tempat kudus Tuhan itu bisa kita katakan ya hadirlah di dalam persekutuan di gereja. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan tempat komunitas di mana firman Tuhan ditaburkan itu di dalam komunitas di gereja. Karena itu jangan tinggalkan gereja. Sebab saudara-saudara, sebenci-bencinya, sepahit-pahitnya saudara mungkin berada di tengah-tengah gereja, firman Tuhan tetap ditaburkan. Tuhan yang sama tetap ada di sana. Tuhan yang penuh kasih yang menuntun saudara tetap ada di sana. Dan dialah yang akan membawa dan mengangkat ke dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudara, ketika Asaf mengalami perubahan pikiran semacam itu, apa yang dia katakan ayat 25? Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Maka dia sekarang melihat bahwa yang paling utama dalam hidupnya adalah engkau. Ya. Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Dia sekarang melihat, oh yang paling penting adalah hidup bersama dengan Tuhan. Bukan soal ukuran kemakmuran dan ukuran manusiawi yang dulu dia sempat lihat. Bukan, tetapi engkau. Bahkan dia katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 26. Mungkin saudara tahu ayat ini, ada lagunya juga. Bagi dia, saudara-saudara, Tuhan Allah bagian yang paling penting. Bahkan kalau dagingnya pun lenyap, hatinya pun habis lenyap, gak apa-apa. Karena Tuhan Allah adalah bagian yang penting. Jadi ada perbedaan ya, cara melihat ketika orang berjumpa dengan Tuhan. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat terakhir, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaanmu. Jadi intinya saudara, ini pengalaman Asaf, seorang pelayan Tuhan yang pernah satu waktu mengalami kekecewaan karena matanya tertuju kepada orang-orang lain. Nah sekarang dia balikan, dia melihat kembali kemuliaan Tuhan, dia masuk di dalam hadirat Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, maka dia sekarang melihat bahwa hidupnya yang paling penting adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khotbah saya atau firman Tuhan yang saya bagikan pada saat ini, harapan saya adalah bahwa jemaat Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan di tengah-tengah situasi pandemi semacam ini yang saya dengar atau saya baca baru-baru ini ya, mungkin tadi pagi saudara, ada banyak prediksi bahwa kita ini akan mengalami situasi pandemi ini tidak dalam jangka waktu yang pendek ya, akan cukup panjang, dan pemerintah meskipun berjuang juga, tetapi juga kita akan berada di dalam situasi-situasi yang tidak mudah ke depan. Nah saudara, ini menjadi ujian, menjadi tantangan kita. Di tengah-tengah situasi semacam ini saudara, apakah kita menjadi kecewa lalu meninggalkan Tuhan? Sebenarnya kita seringkali salah melihat. Saudara-saudara, anggapan Asaf tentang kemakmuran orang itu sebetulnya setengah benar. Karena tidak semua orang yang berbuat jahat itu makmur. Atau sebaliknya, orang yang ikut tahu Tuhan semuanya susah. Tidak juga saudara-saudara. Memang orang itu ada makmurnya, ada susahnya, ada senangnya, ada susahnya. Sebenarnya itu yang kenyataan sebenarnya. Nah tetapi Asaf karena kekecewaan hatinya, dia jadi berpikir salah. Nah saya tidak ingin saudara-saudara pada saat ini kita sekalian berada di dalam situasi kesalahan serupa ya. Punya pandangan pikiran yang salah. Mari kita datang melihat realitas hidup ini berdasarkan sudut pandang Tuhan. Maka kita harus mencari Tuhan, mencari kehendaknya di dalam firman Tuhan, apa yang Dia katakan, supaya itu yang menuntun hidup kita. Sehingga meskipun kita mungkin saat ini mengalami situasi-situasi yang berat, bahkan pada saat-saat yang akan datang, kita akan mengalami lebih berat lagi barangkali, kita tidak kecewa, kita tidak meninggalkan iman percaya kita, tetapi kita justru semakin dekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekalian datang kepadamu di dalam doa, karena kami tahu ada banyak pergumulan pada saat ini,
kekhawatiran, kecemasan, ketakutan menghadapi masa-masa yang sulit. Tapi Tuhan, kami mau belajar dari pergumulan Asaf yang pernah mengalami kekecewaan ketika dia melihat dunia ini. Namun ya Tuhan, dia akhirnya kembali disegarkan karena dia melihat Engkau. Biarlah hati kami juga ya Tuhan menjadi hati yang penuh dengan ucapan syukur karena kami melihat kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Biarlah Tuhan yang membukakan mata hati kami agar kami hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara, taruhlah kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan laksanakanlah di dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, serta persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.